Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus pembobolan dana nasabah Citibank untuk memenuhi tugas kelompok etika profesional. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Arif Al-Ayubi. Yang kedua, Muhammad Izzuddin. Yang ketiga, Sukma Dewi Wulansari. Dan yang keempat, Miryati. Kasus pembobolan dana nasabah Citibank pada tahun 2011 banyak menyita perhatian masyarakat. Pelaku dari pembobolan ini bernama Inong Melinda atau yang lebih dikenal dengan nama Melinda D, selaku mantan relationship manager Citigold yang memiliki gaya hidup mewah bersama suami yang seorang artis bernama Andika Gumilang. Dalam melakukan aksinya, ia dibantu oleh suami, adiknya yang bernama Fiska Lovitasari, suami dari adiknya yang bernama Ismail, beberapa bawahannya, dan pemimpin perusahaan yang didirikannya. Menurut pernyataan salah satu karyawan yang bekerja di sana, Melinda D merupakan seorang karyawati Citibank senior yang sudah menangani nasabah kurang lebih 15 tahun. Melinda D dikenal sebagai karyawati yang piawai dalam mengelola hubungan dengan para nasabah, sehingga ia mendapat kepercayaan khusus untuk menangani para nasabah yang memiliki deposito di atas 500 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Izzuddin. Untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya, Melinda D melayani mereka secara istimewa. Hal ini tidak dilakukannya dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu lama dan terus-menerus sampai mendapat kepercayaan dari nasabah. Melinda D sangat pintar dalam melihat pola transaksi para nasabahnya. Kemudian ia menyodorkan belangko kosong untuk ditandatangani. Belangko kosong inilah yang dipakai untuk menarik dana dengan meminta bantuan salah satu bawahannya untuk mentransfer uang tersebut ke 4 perusahaannya. Untuk menyamarkan bukti kejahatannya, Melinda D memalsukan kepemilikan perusahaannya dengan nama orang lain. Dari perusahaan-perusahaannya, Melinda dapat menarik dana untuk kepentingan pribadi, suaminya, adiknya, dan suami adiknya. Untuk menyimpan semua uang itu, Andika membuka banyak rekening dengan menggunakan identitas berbeda dan KTP palsu. Kejahatan Melinda berakhir pada tanggal 23 Maret 2011 ketika 8 penyidik yang berasal dari Direktorat Ekonomi Khusus Badan Research dan Mabes Polri menangkapnya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Polisi menetapkan Melinda sebagai tersangka setelah mendapat laporan dari beberapa nasabah. Polisi menduga dana yang berhasil dibobol sebesar 17 miliar rupiah. Tetapi ini baru sebagian nasabah yang melapor kepada polisi. Keluarga dan rekannya yang terlibat ikut ditangkap karena telah membantu menyimpan dan melakukan pencucian uang. Polisi juga menyita sejumlah bukti berupa dokumen, uang tunai, mobil mewah, dan ratusan item. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sukma Dewi Wulansari. Adapun Andika, suami Melinda, didakwa pasal 6 ayat 1 huruf A, B, D, F, yaitu UU mengenai tindak pidana pencucian uang junto, pasal 65 ayat 1 KUHP, pasal 5 ayat 1 yaitu UU mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto, pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan untuk adiknya, Fiska, dan suaminya didakwa menyimpan uang dari Melinda. Untuk rekan-rekannya diadili karena ikut membantu dalam kejahatan yang dilakukan Melinda. Untuk Melinda sendiri, ia dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU nomor 8 tahun 2010
tentang tindak pidana pencucian uang. Melinda pun dihukum dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Miryati. Adapun pendapat kami tentang kasus pembobolan dana nasabah, yaitu yang pertama, adanya kasus pembobolan dana nasabah ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga akan menurunkan tingkat salving di bank. Yang kedua, sistem keamanan bank masih terlalu lemah, karena kasus seperti ini biasanya banyak melibatkan pihak internal yang mengetahui celah-celah keamanan bank, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pihak eksternal. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dan koordinasi dari BI. Akses BI terhadap bank sangat terbatas, sehingga hal ini perlu dibenahi. Untuk kedepannya, BI jangan hanya mengandalkan laporan keuangan dari bank saja, tetapi juga laporan lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga mempersulit pengawasan di kantor-kantor cabang terutama di daerah. Yang keempat, memperketat sistem perekrutan karyawan bank. Pemilihan sumber daya manusia yang memiliki selain skill dan pengetahuan yang cukup luas, juga perilaku jujur dan komitmen yang tinggi pada profesinya. Dan yang terakhir, kasus ini dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi Citibank khususnya pada manajemen likuiditasnya, yaitu kemampuan manajemen bank untuk memenuhi semua kewajiban. Resiko yang timbul adalah pendanaan dan resiko bunga. Selanjutnya, saya kembalikan ke Muhammad Arif Alayubi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus pembobolan dana nasabah Citibank. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.